Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Adinda Lestari dengan NIM 2403200091. Saya dari program studi Agribisnis. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Konsep Dasar Ekonomi Syariah. Dalam materi ini, saya akan membahas secara lengkap mengenai pengertian ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah, serta ruang lingkup ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga memperhatikan nilai moral, keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Sistem ini hadir sebagai solusi ekonomi yang menempatkan manusia bukan hanya sebagai makhluk ekonomi, tetapi juga sebagai hamba Allah yang memiliki tanggung jawab sosial. Dalam kehidupan modern saat ini, ekonomi syariah berkembang sangat pesat. Berbagai lembaga seperti bank syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan hingga bisnis berbasis syariah menjadi bagian penting dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Dalam materi ini, kita harap semua mampu memahami konsep dasar ekonomi syariah secara komprehensif dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di materi ini akan kita bahas beberapa poin utama. Yang pertama, definisi ekonomi syariah, dasar hukum ekonomi syariah, tujuan ekonomi syariah. Yang keempat, ruang lingkup ekonomi syariah. Dalam pembahasan materi pertama, yaitu definisi ekonomi syariah, secara umum, ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan sumber daya yang terbatas. Manusia memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, manusia harus melakukan pilihan dan pengelolaan sumber daya secara tepat. Namun, dalam ekonomi syariah, pemenuhan kebutuhan hidup tidak hanya mempertimbangkan keuntungan dan efisiensi, tetapi juga harus sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara khusus, pengertian ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis.
Ekonomi syariah mengatur bagaimana manusia melakukan kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, serta transaksi keuangan sesuai syariat Islam. Ekonomi syariah tidak hanya mengajar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan dan kebahagiaan akhirat. Beberapa ahli memberikan definisi ekonomi syariah. Yang pertama, menurut Muhammad Abdul Manan. Menurut Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang kedua, menurut Muhammad Umar Chapra. Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menurut Monzer Kaf, ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat normatif karena berdasarkan pada ajaran agama. Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial sesuai ajaran Islam. Adapun karakteristik ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Yang pertama, berbasis kebutuhan. Berbasis kebutuhan artinya semua aktivitas ekonomi dilakukan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia menyadari bahwa harta hanyalah titipan Allah dan harus digunakan sesuai aturannya. Yang kedua, menjunjung keadilan. Menjunjung keadilan artinya ekonomi syariah melarang adanya penindasan, eksploitasi, dan kecurangan. Setiap pihak harus mendapatkan hak secara adil. Yang ketiga, mengutamakan keseimbangan. Mengutamakan keseimbangan artinya keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Keseimbangan antara keseimbangan antara kebutuhan dunia dan akhirat. Yang keempat, ada
melarang riba. Artinya, riba merupakan tambahan yang diambil secara batil dalam transaksi pinjam-meminjam. Islam melarang riba karena merugikan salah satu pihak. Yang kelima, mengandung nilai sosial. Mengandung nilai sosial artinya ekonomi syariah mendorong zakat, infak, sedekah, dan wakaf untuk membantu masyarakat. Yang keenam, kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab artinya setiap individu bebas melakukan usaha selama tidak melanggar syariat. Adapun prinsip-prinsip ekonomi syariah. Prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktiknya, ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip utama. Yang pertama, prinsip tauhid. Artinya, semua aktivitas ekonomi harus berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, prinsip keadilan. Artinya, tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Yang ketiga, prinsip tolong-menolong. Artinya, kegiatan ekonomi harus membawa manfaat bagi masyarakat. Yang keempat, prinsip amanah. Artinya, setiap transaksi harus dilakukan secara jujur dan transparan. Yang kelima, prinsip larangan gharar. Artinya, gharar adalah ketidakjelasan dalam transaksi. Contohnya, menjual barang yang belum jelas bentuk dan jumlahnya. Yang keenam, prinsip larangan maisir. Artinya, maisir adalah perjudian atau spekulasi yang merugikan. Yang ketujuh, prinsip halal. Artinya, produk dan transaksi harus halal.
Ekonomi syariah memiliki dua perbedaan. Perbedaan yang pertama, ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah berdasarkan Al-Quran dan hadis. Artinya mengutamakan keberkahan, melarang riba, memiliki tujuan dunia dan akhirat, menjaga keseimbangan sosial. Lalu ada ekonomi konvensional, yang dimana berdasarkan pemikiran manusia berorientasi keuntungan, membolehkan bunga, fokus pada duniawi, cenderung individualistik. Contoh penerapan ekonomi syariah. Pertama, dalam perbankan. Dalam perbankan, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, bukan bunga. Kedua, dalam jual beli. Artinya, penjual wajib jujur mengenai kualitas barang. Yang ketiga, dalam investasi. Artinya, investasi yang dilakukan pada usaha halal. Yang keempat, dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, menghindari penipuan, riba, dan transaksi haram. Coba perhatikan aktivitas ekonomi di sekitar kalian. Apakah masih banyak praktik yang mengandung riba? Apakah masyarakat sudah memahami pentingnya transaksi halal? Lalu kita masuk pembahasan kedua, yaitu dasar hukum ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki dasar hukum yang kuat. Semua aturan dalam ekonomi syariah bersumber dari ajaran Islam. Dasar hukum ini menjadi pedoman agar kegiatan ekonomi manusia tetap berada di jalan yang benar. Yang pertama, Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum utama dalam
Islam. Banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang ekonomi, perdagangan, larangan riba, dan kewajiban zakat. Contoh ayat tentang jual beli dan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275, yang dimana bunyinya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memperbolehkan perdagangannya jujur dan adil, namun melarang riba. Yang kedua, ayat tentang keadilan. Dalam surah An-Nisa ayat 29, yang dimana bunyinya, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ayat ini mengajarkan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Hadis-hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis menjadi penjelas dari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah pedagang yang sangat jujur. Beliau mengajarkan etika bisnis yang baik. Contoh hadisnya, di mana bunyinya, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang syiddiq dan syuhada. Hadis ini menunjukkan betapa mulianya pedagang yang jujur. Yang ketiga ada ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum. Dalam perkembangan ekonomi modern, banyak persoalan baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Karena itu, ulama melakukan ijtihad dan menghasilkan
kesepakatan hukum. Contohnya, hukum transaksi perbankan syariah. Yang keempat ada qiyas. Qiyas adalah penetapan hukum suatu perkara baru dengan cara membandingkannya dengan perkara yang sudah ada. Membandingkannya dengan perkara yang sudah ada hukumnya. Contohnya, pengharaman narkoba dianalogikan dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Dalam ekonomi, qiyas digunakan untuk menentukan transaksi modal. Fatwa DSN MUI di Indonesia. Ekonomi syariah juga didukung oleh fatwa DSN MUI. DSN adalah Dewan Syariah Nasional. Lembaga ini bertugas mengeluarkan fatwa terkait produk dan transaksi syariah. Contohnya, fatwa tentang murabahah, fatwa tentang mudharabah, fatwa tentang asuransi syariah, fatwa tentang suku. Undang-undang ekonomi syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia juga memiliki dasar hukum negara. Beberapa regulasi penting yang diantaranya Undang-Undang Perbankan Syariah, artinya mengatur operasional bank syariah. Undang-Undang Zakat, artinya mengatur pengelolaan zakat. Undang-Undang Wakaf, artinya mengatur pengelolaan wakaf. Kompilasi hukum ekonomi syariah, artinya menjadi pedoman penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Pentingnya dasar hukum artinya mengapa dasar hukum ekonomi syariah penting? Karena tanpa aturan yang jelas, aktivitas ekonomi bisa menimbulkan ketidakadilan. Dasar hukum berfungsi untuk menjaga keadilan, melindungi hak masyarakat, menghindari penipuan, menjamin kehalalan transaksi, dan menciptakan kesejahteraan. Adapun studi kasus dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang meminjam uang dengan bunga yang sangat tinggi. Akibatnya, peminjam kesulitan membayar dan terjerat utang. Islam melarang praktek seperti ini karena merugikan pihak tertentu. Sebaliknya, ekonomi syariah menawarkan sistem bagi hasil yang lebih adil. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga, yaitu tujuan ekonomi syariah. Setiap sistem ekonomi memiliki tujuan. Begitu pula ekonomi syariah. Tujuan ekonomi syariah bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga menciptakan kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mencapai falah. Artinya, falah berarti kebahagiaan dan keberhasilan dunia serta akhirat. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kesuksesan sejati bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga mendapatkan keberkahan. Yang kedua, mewujudkan keadilan. Artinya, ekonomi syariah bertujuan menciptakan distribusi kekayaan yang adil. Tidak boleh terjadi penumpukan harta hanya pada kelompok tertentu. Karena itu, Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah.
Yang ketiga, menjaga harta. Artinya, dalam Islam, harta harus diperoleh dengan cara halal. Harta juga harus digunakan secara baik dan tidak boros. Islam melarang pemborosan dan kemubaziran. Yang keempat, memenuhi kebutuhan hidup. Artinya, ekonomi syariah bertujuan membantu manusia memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Yang kelima, mengurangi kemiskinan. Artinya, ekonomi syariah memiliki instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen ini membantu masyarakat miskin. Keenam, menciptakan stabilitas ekonomi. Artinya, larangan riba dan spekulasi bertujuan menjaga stabilitas ekonomi. Krisis ekonomi sering terjadi akibat sistem yang tidak baik walaupun tidak adil. Ekonomi syariah mendorong transaksi yang nyata dan produktif. Yang ketujuh, menjaga moral dan etika. Artinya, ekonomi syariah menanamkan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, kegiatan ekonomi tidak hanya menguntungkan, tetapi juga bermoral. Adapun keuntungan yang bermoral tersebut antara lain maqasid syariah dalam ekonomi. Artinya, tujuan ekonomi syariah juga berkaitan dengan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah tujuan ditetapkannya hukum Islam. Ada
5 hal yang harus dijaga. Yang pertama, menjaga agama. Artinya, aktivitas ekonomi tidak boleh melanggar ajaran Islam. Yang kedua, menjaga jiwa. Artinya, ekonomi harus mendukung kesejahteraan hidup manusia. Yang ketiga, menjaga akal. Artinya, Islam melarang bisnis yang merusak akal seperti narkoba dan minuman keras. Yang keempat, menjaga keturunan. Artinya, ekonomi harus mendukung kehidupan keluarga yang baik. Yang kelima, menjaga harta. Artinya, harta harus dijaga dan dikelola dengan benar. Adapun contoh tujuan ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, seorang pedagang menjual barang dengan jujur, lalu ia mendapatkan keuntungan yang halal dan dipercaya pelanggan. Contoh yang kedua, seseorang membayar zakat untuk membantu fakir miskin. Hal ini membantu pemerataan ekonomi. Contoh yang ketiga, bank syariah memberikan pembiayaan usaha kecil. Masyarakat dapat berkembang tanpa terbebani bunga. Apakah tujuan hidup hanya mencari kekayaan? Dalam Islam, kekayaan hanyalah alat untuk beribadah dan membantu sesama. Karena itu, ekonomi syariah mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu ruang lingkup ekonomi syariah. Ekonomi syariah memiliki ruang lingkup yang luas, tidak hanya
terbatas pada bank syariah, tetapi mencakup seluruh aktivitas ekonomi manusia. Yang pertama, bidang produksi. Produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam ekonomi syariah, produksi harus halal, bermanfaat, tidak merusak lingkungan, dan tidak merugikan masyarakat. Contohnya, produksi makanan halal, industri pakaian muslim, dan usaha pertanian halal. Yang kedua, bidang distribusi. Distribusi adalah penyaluran barang dan jasa. Ekonomi syariah menekankan distribusi yang adil. Islam melarang penimbunan barang demi keuntungan pribadi. Yang ketiga, di bidang konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa. Dalam Islam, konsumsi harus halal, tidak berlebihan, sesuai kebutuhan. Islam juga melarang sifat boros. Yang keempat, bidang perbankan syariah. Contohnya, bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli, sewa, dan bukan sistem bunga. Produk bank syariah antara lain tabungan, produk bank syariah antara lain tabungan syariah, pembiayaan mudharabah, murabahah, deposito syariah. Yang kelima, asuransi syariah. Asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong. Peserta saling membantu jika ada musibah. Yang keenam, pasar modal syariah. Pasar modal syariah menyediakan investasi halal. Contohnya, saham syariah, suku, reksadana syariah. Yang ketujuh, zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
Instrumen sosial ini menjadi bagian penting ekonomi syariah. Tujuannya membantu masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedelapan, bisnis dan kewirausahaan syariah. Pebisnis muslim harus jujur, amanah, dan tidak curang. Tidak boleh menipu. Keuntungan harus diperoleh secara halal. Yang kesembilan, lembaga keuangan syariah. Selain bank syariah, terdapat pegadaian syariah, koperasi syariah, BMT, dan leasing syariah. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Karena itu, potensi ekonomi syariah sangat besar. Saat ini, perkembangan ekonomi syariah terlihat dari bertambahnya bank syariah, meningkatnya industri halal, berkembangnya wisata halal, meningkatnya investasi halal. Lalu ada tantangan ekonomi syariah. Walaupun berkembang pesat, ekonomi syariah masih menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama, kurangnya pemahaman masyarakat. Artinya, masih banyak masyarakat yang belum memahami ekonomi syariah. Yang kedua, persaingan global. Artinya, ekonomi syariah harus mampu bersaing secara internasional. Yang ketiga, kurangnya SDM. Artinya,
Dibutuhkan tenaga ahli ekonomi syariah. Yang keempat, literasi keuangan. Literasi keuangan rendah. Artinya, sebagian masyarakat belum memahami produk syariah. Adapun harapan masa depan ekonomi syariah, di mana memiliki peluang besar menjadi sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Jika diterapkan dengan baik, ekonomi syariah dapat mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, menjaga moral, ekonomi, dan menjaga moral ekonomi. Baik, adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan konsep dasar ekonomi syariah, yaitu ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dasar hukum ekonomi syariah berasal dari Al-Quran, hadis, ijma', dan qiyas. Tujuan ekonomi syariah adalah mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Ruang lingkup ekonomi syariah mencakup seluruh aktivitas ekonomi manusia. Ekonomi syariah mengajarkan bahwa kegiatan ekonomi bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mengandung nilai ibadah, keadilan, dan kepedulian sosial. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan tentang pentingnya menerapkan prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi. Jika ada kesalahan dalam penjelasan materi yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.